Astagfirullah. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel This is Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. Saudara-saudaraku, bagaimana perasaan Anda setelah melihat cuplikan tadi? Tentu itu keluar dari kaidah-kaidah Islam yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana pendapat para ustaz kita? Yuk simak pendapat dan penjelasan dari beberapa ustaz kita. Yang pertama, ini kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayat yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW lakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut. Bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan, selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Berikut juga ada penjelasan dan pendapat dari Ustaz Firanda. Zikir seperti biasa, ya. Misalnya kita zikir pagi, Subhanallah, hamdi, Subhanallah bihamdi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsy. Kita dengar, yang penting kita apa? Dengar. Tidak perlu kita keras-keras. Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsy. Tidak perlu keras-keras. Tapi kita dengar. Zikir itu asalnya diucapkan, didengar oleh kita sendiri. Itu zikir. Ya. Astagfirullah. Makanya Nabi terkadang didengar oleh orang sekitarnya. Kami mendengar Nabi beristighfar sehari 100, sekali duduk 100 kali. Kenapa Nabi ucap tapi tidak teriak-teriak, tapi didengar oleh orang di sekelilingnya. Zikir itu seperti itu. Karena jadi dikeraskan tetapi tidak keras, tidak perlu teriak-teriak. Berikut juga ada penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Yuk kita dengarkan. Dengan suara yang ringan yang sekiranya cukup jelas untuk Anda sampaikan. Bukan berarti harus berteriak atau menyampaikan sesuatu sehingga mengganggu kepada yang lainnya. Itu poinnya. Kalau Anda jahar, jangan kemudian Anda mencela kepada yang sir. Kalau Anda yang sir, jangan mencela kepada yang jahar. Masing-masing punya dalil. Anda boleh memilih, yang penting garis petunjuk dari Nabi-nya ada. Jelas ya? Kata Nabi mengatakan, kamu berdoa itu bukan pada Tuhan yang tuli. Tuhan kamu mendengar, jadi nggak usah keras-keras teriak-teriak begitu, kata Nabi. Maka turunlah kemudian ayat untuk mengingatkan, silahkan kamu bermohon. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan penjelasan dan pendapat dari Ustaz Abdul Somad. Bagaimana pendapat Ustaz agama mengenai zikir jahar? Seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum apa zikir-zikir. Berzikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setan gurunya. Nauzubillah. Nah, itu dia ya penjelasan dari keempat ustaz kita, dari Ustaz Abdul Somad, Ustaz Firanda, Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad.
Mereka semua sepakat bahwa zikir seperti orang kesurupan itu tidak benar. Jadi mari saudara-saudaraku, berzikirlah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab.